Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Pak Bisaka, kedengaran suara saya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Jelas, Pak. Pak Dharma Setiawan, Singkawang, Kalbar. Wih, lumayan jauh. Kota, kota apa? Hongkong, Hongkong, Indonesia. Saya pernah sana tuh. Oke, gak apa-apa ya. Walaupun 13 orang, mungkin lagi nonton timnas kali ya, yang lain. Pak, Pak Gimana, gimana? Tony, boleh diulang 5 menit aja, Pak, mengenai Favikon. Karena waktu itu Favikon Hmm. nggak sempat kena save, nggak kerekam waktu itu, Bapak, yang cuma 19 Oh, menit. nggak di sini juga sebenarnya ya. Kalau sebenarnya sudah ada juga di YouTube. Nggak apa-apa. Nanti saya ulang nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau, sebenarnya skripnya yang penting. Yang penting itu di skripnya aja, ya. Di skripnya, kok ini lambat banget ya. Oke, suaranya masuk. Sorry, sorry. Saya tutup dulu ya. Semua saya tutup dulu biar suaranya nggak masuk. Oke. Oke, Pak Pikon, Pak Pikon. Jadi gini Bapak Ibu, jadi bukan hanya Pak Pikon ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cek, artinya mau belajar dari YouTube saya, ya. Nama channel saya itu Putra Madeira, ya. Nanti cari ini Pak Pikon, seperti ini contoh aja ya. Jadi sudah banyak sih sebenarnya di dalam, ya. Boleh nanti dilihat di sini, ini khusus Pak Pikon doang, ada cuma 8 menit. Nah, cuman iklannya yang lumayan ada gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya intinya di Papikon itu di sini sebentar ya. Saya cek. Nanti saya kasih tahu di nah, mulai dari sini nih di menit 2.30 ya, 2.30. Mohon di-share, Pak, itunya. Oh iya belum ini, sorry sorry. Sebentar sebentar, YouTube-nya jalan. Layarnya belum ya? Oh iya benar. Belum, Pak. Oke oke. Nah, nanti dilihat di di YouTube ada apa? Channelnya Putra Madeira baru spasi Papikon. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu mau belajar maktul, diketik aja Putra Madeira maktul, gitu ya. Jadi eh, ik- apa channel saya ada semua sebenarnya, cuman eh, per ini ya pembahasannya per ini apa per aplikasi atau ada yang permasalah apa sih permasalah gitu. Nah dari 2.30 ya, mulai dari 2.30 di sini. Nah, ini dari sini nanti mulai. Nah, mulai dari sini nih. Nah, pertama upload dulu. Upload dulu logonya. Logonya bisa PNG, bisa ICO, bisa JPEG, bisa WP gambarnya ya. Tapi diharapkan gambarnya itu menggunakan apa? Dibuat bulat dulu, jangan kotak biar biar kelihatan ini aja. Sebenarnya bisa nggak kotak bisa. Cuman kan umumnya five icon itu kan bulat ya. Sorry, mana nih? Nah, ini yang penting nih. Yang tiga ini yang jadi eh bentar. Yang tiga ini yang penting kita buat ya. Eh, link rel up.
Ini Apple Touch icon ya. Nah, biar saya gini aja deh. Eh, saya ketikkan aja. Nanti biar Bapak Ibu bisa copy ya. Copy aja nanti. Karena itu kan eh, script. Script itu agak hati-hati. Karena kalau kurang satu tanda petik aja, itu bisa salah. Ya. Nah, ini udah masuk sih. Setelah itu, ini link diganti, link yang ada di sini. Nah, sini udah. Itu kita ganti dengan link ini. Nah, ini kita kopikan. Ya. Link ini dikopikan, ganti dengan link ini. Ya, lagi. Suara YouTube-nya kedengeran, aman, Pak. Ya, karena nggak saya ini aja. Saya juga mendingan kita ketik ulang aja, apa? Saya ketik aja, ya. Nanti Bapak Ibu yang ini apa? Tinggal kopas saja, ya. Jadi saya pakai gini aja. eh, Link, ya, modelnya link rel. Karena kalau takutnya kalau Bapak Ibu yang ngetik nanti ada tanda petik satu, tanda petik dua, atau kurang satu, kurang dua itu pasti ini apa tidak jadi gitu. Kalau kurang aja satu gitu. Dimasukkan ke webnya Pak Tony aja. Ya nanti saya masukkan di itu ya, di artikel ya. Nanti Bapak Ibu bisa kayak kemarin lah. Kayak kemarin kan saya Ya, masukin seperti kemarin, Pak. di itu ya. Iya Pak, di artikel aja kayaknya lebih bagus. Jadi kan saya punya traffic gitu ya. Pak Tony dapat traffic, kita dapat mudahnya. Dapat yang penting ya udah nggak saya nggak dapat traffic deh, yang penting dapat berkahnya. Siap-siap. Amin. Nah, ini logo PNG ini tergantung ininya ya. Nanti tergantung eh, nanti saya ajarin deh. Ini tergantung dari si eh, nama filenya ya. Tergantung. Jadi jangan logo PNG juga Bu nyebutnya karena itu nama filenya kan beda. Pak, berarti kita harus punya logonya dulu ya, Pak? Ya, betul Bu. Jadi kita siapkan dulu logonya. Memang saran saya sih logonya eh, bulat, dibuat bulat dulu. Memang tidak harus memang, tapi kan umumnya orang buat bulat ya. Ya kita ikut saja. Bukan hanya udah kayak apa ya, udah apa namanya itu ya, udah seragam aja bahasanya. Sebenarnya apa kalau kotak tidak bisa ya tetap bisa. Cuman kan umumnya orang pakai bulat gitu. Nah ini aja deh ya. Ini kok sebenarnya formatnya gini doang. Nah ini eh, logo PNG. Nah ini nanti, nah, ini kita tutup aja dulu YouTube-nya. Nah, kalau yang tidak tutup ya, iya, iya sebentar. Jadi kita YouTube-nya ini jangan eh kita masuk ke 33 ya. Yang biasa kita pakai kan 33. Nah, ini juga belum ada favicon-nya biar sekalian nanti. Ini 33. Nah, ini apa nih sini? Dipersiapkan dulu ya. Gambarnya seperti apa? Nah, saya mau cari gambar dulu. Gambar saya ada di mana nih? Saya pernah buat gambar dan saya udah buletin. Ambil contoh saya punya di hmm, logo. Lu di sini ada tapi kok di sini nggak ada ya.
So gini deh paling gampang mah gini aja deh. Saya cari aja di sini logo ini. Kan sebenarnya bikin dari sini juga bisa kan kita kita rubah-rubah kita buat logo-logo kita lah. Kita ambil kotak ini dikasih logo gitu kan. Atau memang kita udah punya logo ya tinggal masukkan aja pakai Canva juga bisa ya macam-macam sih buatnya. Yang penting dipersiapkan aja dulu logonya logo bulat udah gitu aja ya. Logonya logo bulat. Walaupun sebenarnya sebenarnya kan logonya itu kan kotak sebenarnya ya. Nah, seperti ini kotak kan. Cuman ini biasanya transparan yang ininya kita pakai bulat gitu. Nah, kayak gini aja Pak ambilnya. Ini apa sih? Sebentar, sebentar. Saya mau cari gampangnya dulu. Cari gampangnya dulu biar biar ketemu dulu logo bulatnya. Tutupin lagi. Ini nutup ini yang kita minta. Berdua. Nah, ini biar gampang aja ya. Nanti kan kembali ke Bapak Ibu kalau punya logo dia dibulatin dulu. Nah, katakanlah logo saya seperti ini. Bulat. Nah, kalau bisa memang harus ini dikecilin aja, jangan terlalu besar-besar juga. Karena kan icon ya, apa? Cuman sedikit kecil banget gitu. Oh, saya pakai 30. Sangat-sangat kecil. Ya, saya masuk ke logo 2. Oke, ini jadi fotonya udah saya siapkan ya. Tinggal saya upload dulu fotonya ya. Fotonya saya upload, uploadnya di bagian produk produk baru masuk ke import gambar. Nah, ini saya import dulu gambar yang tadi saya buat bulat tadi ya. Nah, ini logo 2. Nah, logo 2 PNG submit. Ya, kemudian ini kita kopikan nama filenya, kopikan. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu belum ambil, ambil aja nanti di artikel, masukkan ke Notepad, tinggal eh, logo sini logo, di sini kita taruh logo 2. Logo 2. Nah, ini kan filenya. Kemudian di sini itu sesuaikan dengan nama domain kita ya, pakai nama domain kita. Nah, nama domainnya apa? 33 ID pakai upload, upload pakai S. Baru logo, sorry, mana sih tadi? Nah, upload, baru ini logo duanya masukin lagi ke sini. Slash logo 2 PNG. Nah, sama juga yang bawah. Yang mendingan ini kopikan aja kalau sama. Nah, ini doang. Ini yang kita masukkan, ini kopikan, dimasukkan ke meta SEO utama. Pengaturan meta SEO utama. Baru masukkan di sini. Ini ke sini nggak ganggu dulu. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada, buang aja. Submit.
Kita buka tiga tiga. Nah, ini udah logonya udah masuk di sini ya. Ini udah masuk logo yang kita buat. Nah, cuman untuk yang di searching di Google ya, yang di Google-nya belum. Karena apa? Karena kita belum inspeksi. Yang di sininya belum nih. Kan ini pasti ada logonya juga kan. Nah, ini kita belum. Nah, ini bagaimana supaya dia muncul di situ? Berarti kita perlu inspeksi ininya, keyword apa namanya? Bukan keyword sih, domainnya. Ini domainnya aja kita inspeksi, kopikan, masukkan ke sini, inspeksi tiga tiga. Yang ini ya, ini copy, masuk ke sini, baru enter. Nah, namanya inspeksi kan hasilnya baru bisa kita lihat besok ya. Besok lah istilahnya. Tidak 24 jam sih sebenarnya. Kadang 7 jam, kadang 8 jam, tergantung robot Google-nya kapan datangnya. Tapi umumnya sih besok itu udah muncul. Karena kalau jam-jam 1, jam 2, jam 3 kan robot Google nggak sibuk. Yang penting ini inspeksinya sampai berhasil ya, sampai checklist. Nah, nanti belum. Tuh kan ini nggak berhasil, kuota penuh. Sampai ini nanti berhasil, dicoba lagi ya. Nah, yang ini tinggal saya kopikan, saya masukkan ke artikel. Input artikel, eh, membuat ikon. Ini buatnya, sebenarnya sih bukan membuat sih, kopikan aja nanti link ini, tinggal ganti ya, dikopikan bagian ini, bagian script yang tiga ini. Bukan. Saya login. Kok masuk? Ah, Bentar, bentar, bentar. Ada suara masuk. Bentar ya. Ya, ya, bentar. Saya mute dulu. Oke. Oh, ini masuk, cuman warnanya. Sorry, sorry. Warnanya kayaknya putih dia. Ini masih. Saya masukin sini juga deh. Di situ ada, di sini ada. Yang mana yang duluan didapatnya ya. Di chat juga ada. Nah, oke, kita coba lihat ada nggak di artikelnya. Ini lagi lemot ya. Nah, ini ada nih. Tinggal membuat favicon. Nah, ini Bapak Ibu kopikan ininya. Masukkan dulu ke Notepad. Nanti sesuaikan link domain Bapak Ibu ya. Ini domainnya nanti upload. Kemudian sesuaikan dengan nama gambar yang kita masukkan. Ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke SEO ekstrim. SEO ekstrimnya apa nih? Gitu. Jadi SEO ekstrim itu gini ya. Kenapa kita menyebut judulnya SEO ekstrim? Ya, SEO ekstrim kita tahu bahwa SEO itu punya kaidah-kaidah tersendiri. Ya, SEO itu ada aturan tersendiri. Kenapa? Artinya gini, kan SEO itu search engine optimasi. Ya, jadi mengoptimasi mesin pencari. Mesin pencari adalah Google. Jadi artinya mengoptimasi Google.
itu WSP, ya, Website Search Engine, SEO. Itu namanya SEO gitu ya. Nah, SEO eh, punya aturan sendiri. Yang pertama, yang sudah pernah kita pelajari sebenarnya, yang pernah kita pelajari itu adalah di mana kita harus mengikuti aturan-aturan SEO. Contoh-contoh yang pernah kita pelajari kemarin adalah eh, ini, kita ada aturan di kita bahwa setiap judul menggunakan H2, ya, di sini, dan di bold boleh ya, boleh tidak. Nah, kemudian subjudul kita harus sesuai dengan tingkatannya, judul, subjudul. Berarti kan subjudul ini bagian dari judul. Berarti kalau ini H2, berarti bagian dari dia adalah H3. Ya, ini udah benar. Nah, nanti kalau ada lagi sub-subjudul, artinya bagian daripada subjudul. Nah, itu kita pakai turunin lagi jadi, nah ini ada nih, kebetulan ada. Ini kita pakai H3. Karena ini kan subjudul kan. Heading 3 oke, udah benar. Ini heading 3. Nah, kalau ini kita buat lagi jadi sub-subjudul. Ini harus heading 4, udah benar. Ya, kita bold. Nah, itu kaidah, itu aturan pertama. Jadi eh, ada istilahnya itu struktur H1, H2, H3-nya harus dibuat. Nah, pertanyaannya H1-nya mana? Kenapa di sini tiba-tiba judul deskripsinya H2? Nah, H1-nya adalah bagian judul ini, judul induknya. Judul induknya inilah H1. Baru judul deskripsi itu H2. Nah, subjudulnya adalah H3, sub-subjudul seperti ini adalah H4. Nah, struktur itu harus jelas. Seperti kita, mungkin lebih gampangnya lagi, seperti kita membuat daftar isi. Daftar isi itu kan udah jelas. Judul, bab, bab 1, ya, bab 11, bab 1, bab 11, bab 111 gitu kan, itu kan subjudulnya. Nah, itu harus jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi aturan si apa? Si untuk membuat SEO sebenarnya ada aturannya di internal link dan external link, ya. Aturannya ada internal link dan external link. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar. Nah, cuman kita eh, internal link dan external link, mungkin orang sering menyebut itu external link, internal link. Tidak pernah dinyatakan di mana buatnya. Boleh nggak external linknya di sini? Atau boleh nggak internal linknya di bagian subjudul? Kan tidak ada pernah ada yang menjawab itu. Nah, karena kenapa kami bilang ekstrim itu sebenarnya karena kami sudah mencobanya, kami sudah, artinya bahasanya sudah mengalami lah, ya, sudah ada analisa bagi kami dan itu sudah benar. Nah, internal link dan external link itu disebut dengan external link, itu artinya bahwa kita membuat link atau keluar dari WSP kita atau website kita, ya, keluar. Artinya website kita kan 33 bis ID. Nah, kita buat link jangan di 33 lagi tapi di luar. Di mana? Ke website apa? Terserah. Cuman yang penting website yang kita taruh di luar, linknya nembak keluar, itu harus website yang kuat. Ya, kita harus menggunakan website yang kuat. Ibaratnya gini, kita mencantolkan mencantol apa ya? Mengaitkan diri kita kepada orang yang kuat. Bahasanya kita mengikuti orang-orang kuat supaya apa? Kita ikut terangkat. Tapi kalau kita mengaitkan kita kepada orang-orang yang lemah atau selevel dengan kita, ya kita sama aja, nggak ada kenaikan. Ya, makanya sama dengan ini juga. Kalau kita mau naik, mau kuat, berarti kita harus mencantolkan atau mengaitkan website kita ini ke website yang kuat. Kira-kira apa yang kuat? Yang kuat itu umumnya dia media-media, ya.
media-media, kampus, kemudian apa Pemda, tapi Pemda tidak semua ya. Ada juga Pemda nggak pernah keurus, nggak kuat juga. Nah, dari mana kita bisa lihat itu kuat atau tidak? Itu bisa kita lihat dari pengunjungnya, pengunjungnya aktif atau tidak. Nah, umumnya kalau kampus juga tidak semua yang aktif. Kadang ada kampus juga hanya buat punya website, ya sudah punya website, tapi mahasiswanya nggak pernah berkunjung. Tapi ada juga satu kampus, websitenya hampir tiap hari dikunjungi mahasiswa. Dan bisa sehari 5 atau 10 kali. Kenapa? Karena memang tugas-tugas kampus disuruh upload atau input ke dalam website. Makanya mahasiswanya sering aktif di situ. Tapi ada juga kampus memang tidak ada kepentingan mahasiswa. Di situ cuma dijelaskan kampus jalan ini, nomor teleponnya ini, terus pengajarnya ini, jurusannya ini, udah gitu doang, nggak ada isinya. Nah, untuk kampus-kampus yang kuat biasanya untuk tugas atau ngambil tugas, download tugas, upload tugas, ya itu selalu dalam website. Nah, itu bagus banget, ya. Nah, ada juga yang paling kuat lagi, yang paling kuat yang secara internasional eh, Wikipedia. Wikipedia itu kan hampir setiap hari dilihat dunia. Karena apa? Dia punya ilmunya luar biasa, sama dengan kayak sama kalau dibilang Google sebenarnya nggak punya ilmu apa-apa. Google itu nggak punya ilmu apa-apa. Karena apa? Google itu hanya mesin pencari. Saya kadang-kadang bingung lihat orang. Kemarin saya ketemu di Google, ada kok ini. Mana ada di Google? Google itu nggak pernah memunculkan informasi. Dia hanya menunjukkan bahwa ada di website ini, ada di website ini gitu kan. Nah, yang paling kuat itu contoh kita ambil link eksternal. Nah, itu dulu aturannya. Harus ke website yang kuat, link ke website yang kuat. Nah, kemudian ada yang tidak pernah orang jelaskan di mana link eksternal itu lebih bagus dibuat. Ya, link eksternal itu yang paling bagus adalah di link eksternalnya adalah keyword utamanya. Keyword utama ini kan tepung ikan. Boleh nggak seandainya ini penggilingan saya buat link? Boleh, tapi nggak kuat. Nah, yang penting gini, kita harus menggunakan keyword utama dan kemudian kita buat link ke eksternal. Eksternalnya kemana? Kita ambil tepung ikan. Nah, eksternalnya kita pakai, biasanya saya pakai Wikipedia. Wikipedia emang membahas tepung ikan. Kita lihat aja, bahas nggak dia? Ada. Ya, Wikipedia itu apa aja ada. Makanya saya senang main di Wikipedia. Nah, ini dia membahas tepung ikan. Klik. Nah, ini linknya ini yang kita ambil. Kopikan linknya, ambil, buat menjadi eksternal link dari tepung ikan ini. Nih, buat linknya gini ya, cara membuat link gitu gini. Di blok dulu yang mau keyword utamanya, yang mau dibuat link, kemudian pilih gambar rantai di sini. Ini namanya link. Ya, kemudian diklik. Nah, kemudian link dari Wikipedia tadi, yang ini, saya kopikan ke sini URL-nya. Ya, baru oke. Atau boleh nanti kita buat targetnya. Targetnya kita pakai blank, new window atau blank. Nah, kalau mau diwarnai atau di bold, boleh. Tapi bagusnya sih di bold ya. Di bold kasih warna. Bebas, mau kasih warna apa aja bebas. Saya kasih warna merah marun. Gitu ya, boleh. Nah, cuman gini, kenapa saya menggunakan merah, tepung ikan, harus mencari di Wikipedia tepung ikan juga. Karena memang itu aturan SEO. Ya, aturan SEO, kita bisa melinkkan data kita atau konten kita linkkan harus yang relevan. Harus yang relevan. Artinya gini, seandainya kita buat link ikan,
tiba-tiba kita masuk ke website tapi tidak membahas masalah ikan, tidak ada pembahasan masalah ikan di situ, itu nggak bagus. Jadi kita harus melingkan konten kita ke website yang benar-benar membahas tentang apa yang menjadi eh, link atau yang kita linkkan di sini. Kalau kita mau melinkkan ikan, berarti link eksternal apapun link internalnya harus relevan. Artinya di sana juga di eksternalnya membahas masalah ikan juga. Sama dengan yang tadi. Ini kan yang saya mau linkkan tepung ikan. Nah, ini kita cari konten yang relevan dengan tepung ikan. Nah, makanya tadi saya ambil dari Wikipedia yang membahas tentang tepung ikan. Jangan lagi di sini membahas masalah sayur. Udah nggak nyambung. Linknya jadi, tapi nggak jadi apa-apa. Nggak nyambung lah. Karena ada aturan dari si SEO itu harus yang membuat link internal dan eksternal harus yang relevan. Ya, itu wajib. Nah, yang tidak pernah dibahas orang ini diusahakan keyword utamanya itu di kata atau satu atau dua kata yang pertama di depan sini. Dipaksakan aja, ya. Contoh seandainya dalam paragraf kita tidak membahas masalah, sorry, kalau seandainya Bapak Ibu minta ke ChatGPT, terus tiba-tiba tepung ikannya bukan di sini tapi di tengah sini, boleh nggak? Boleh, tapi kurang bagus. Bagusnya taruh di sini. Nah, terus gimana caranya? Minta kepada ChatGPT, tolong keyword ini ditaruh di depan kalimat. Gitu aja. Dipaksakan supaya di depan kalimat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan eksternal, keluar dari website kita. Nah, kedua adalah link internal. Nah, ini juga belum pernah, pernah dibahas orang kan. Yang paling bagus sebenarnya link internal dan link eksternal itu hanya ada di dalam satu paragraf ini. Paragraf pertama. Dia lebih bagus ada di sini. Nah, terus ini kan tidak ada, cuma satu. Terus gimana caranya? Ya dipaksakan, ya. Contoh nih, tepung ikan laut adalah bubuk ikan yang dihasilkan melalui proses pengeringan, penggulingan, produk produk ini. Nah, kita sebut aja nih, paksakan lagi. Tapi harus kalimatnya harus benar ya, walaupun dipaksakan tapi benar. Ini itu kan sama dengan menyebut tepung ikan kan. Jadi eh, produk tepung ikan ini ya, yang penting sesuai, jangan putus. Jadi kan produk tepung ikan ini berperan sebagai bahan baku utama dalam produksi pakan. Masih nyambung kan? Walaupun kita paksakan tapi masih nyambung. Nah, ini yang tepung ikan yang ini kita buat tadi ini external link. Ini sekarang kita pakai untuk internal linknya. Internal link itu apa? Internal link itu adalah kita membuat link ke dalam website kita sendiri. Kita membuat link ke dalam produk kita sendiri. Nah, produk yang mana? Produk yang tetap membahas masalah tepung ikan juga. Tidak boleh keluar daripada tepung ikan. Artinya itu bahasanya kan yang relevan. Ya, kan tidak, makanya saya katakan kalau kita memposting satu postingan produk, jangan satu. Bila perlu minimal 5 atau 10 deh. Karena apa? Kita mau buat link. Kita mau buat link ke contoh ini satu. Berarti kita boleh membuat link ke 9 yang tadi, tapi pembahasannya harus sama. Tetap membahas tepung ikan. Nah, ambil contoh gini. Mana tadi? Saya jadi kagum ini, saya kira bukan punya saya. Tepung ikan. Mana tepung? Tepung ikan Laut Semarang. Nah, ini kan banyak kan sebenarnya yang membahas tepung ikan. Jadi bukan hanya satu. Nah, kita cari yang ini tadi bagian ini ya, berarti beda. Nah, kita buat sini tepung ikan atau tepung ikan laut tanpa campuran. Nah, kita ambil link ini. Artinya kita buat ke link ke produk ini. Linknya kita kopikan. Copy, ya, kopikan. Nah, dari sini nanti
link internalnya, ya. Tadi ini kan kita mau buat link internal, ya. Kita buat link. Nah, apa yang kita masukkan di URL-nya? Yang kita masukkan ya ini tadi, linknya tepung ikan yang lain. Ini kita kopikan lagi, kita kopikan, masukkan ke sini, pas. Nah, ini pakai targetnya blank semua aja ya. Oke, dan di bold dan dikasih warna, bebas. Boleh dikasih, boleh enggak. Tapi bagusnya sih dikasih sih ya, biar gampang. Nah, itu yang bahasa ekstrim ini agak ngeri juga sih bahasanya. Maksud saya kalau saya sih lain daripada yang lain. Nah, kalau judul film itu agak lain gitu ya. Ini belum pernah dibuat orang. Nah, kemudian eh, masalah internal link dan external link. Pertanyaannya, external link itu bisa berapa? Bisa, artinya kan bisa jadi ini kan syarat kalau dari saya, ini syarat mutlaknya seperti ini. Internal link dan external link harus ada di dalam paragraf pertama. Itu dulu syarat dari saya. Kemudian, boleh nggak yang di bawah sini dibuat link? Boleh, bebas, sebebas-bebasnya. Tapi dengan catatan pakai aturan yang tadi. Ya, pakai aturan yang tadi. Aturan yang mana? Eh, menggunakan link yang relevan. Ya, jadi kalau di sini kita buat apa nih? Ikan yang digunakan berasal dari ini, limbah industri perikanan. Ini enggak, ya. Kemudian industri tadi ini daerah mana sih? Semarang. Nah, boleh nggak kita buat Semarang? Semarang boleh, ya. Semarang itu boleh, kota itu boleh kita ambil, kita buat jadi link. Cuman ada nggak Semarang di sini? Saya cari dulu ya. Nggak ada ya. Semarang. Di sini ada nggak? Oh, nggak ada ya. Oh, nggak ada Semarang di sini. Eh, nggak ada bener. Tiga, ada tiga tapi di mana ya? Yuk, tiga, ini satu, dua. Oh, di sini tiga. Ternyata di sini nggak ada Semarang. Boleh juga sih, kita isi aja. Tapi ya, kalau mau nambah kalimat, yang penting nyambung ya kalimatnya ya. Nah, kita buat gini. Kandungan protein tinggi, asam lemak ini meningkatkan pertumbuhan lemak. Terus di sini, ikan yang digunakan bisa berasal dari tangkapan laut atau limbah industri perikanan, jenis ikan seperti ini. Industri perikanan di Semarang. Kita buat aja Semarang di sini. Tapi yang penting kalimatnya nyambung ya, jangan putus kalimatnya ya. Atau limbah industri perikanan di Semarang, industri perikanan yang di Semarang gitu kan, boleh. Nah, yang saya mau buat gini, boleh nggak ini kita buat jadi link eksternal? Boleh. Nah, ini membahas tentang Semarang. Berarti logikanya gimana? Ini berarti harus kita linkkan ke Semarang juga. Artinya yang membahas tentang Semarang. Ini nggak ada lagi urusannya dengan tepung ikan. Jadi apa yang kita linkkan di sini itu harus relevan. Contoh, boleh nggak kita pakai media? Media contoh, bukan media ya, website Pemda, ya boleh aja. Yang penting website Pemda Semarang. Pemda Semarang. Ada nggak? Nah, kok malah gitu. Google. Pemerintah daerah Jawa Tengah atau kota Semarang. Nah, ini kan pasti membahas tentang Semarang kan? Nggak mungkin nggak, pasti membahas tentang Semarang. Jadi ini boleh kita ambil aja linknya. Kita ambil linknya, masukkan ke sini. Ya, karena tadi kita pakai linknya kan link Semarang kan? Nah, link, masukkan ke sini. Target. Oke. Nah, kita bold, terus kita kasih warna. Bebas ya.
Kalau mau warna-warni atau warna seragam juga nggak apa-apa. Sama warnanya biru-biru semua nggak apa-apa. Merah-merah semua nggak apa-apa. Nah, aturannya gini. Yang penting untuk external link maksimum 3. Ya, jangan banyak-banyak juga. Nanti websitenya jadi lelet atau loading. Kebanyakan link ke luar. Kita pakai maksimum 3. Nah, kemudian link internalnya gimana? Link internalnya kita membahas membuat link internal itu bisa berapa biji, bisa berapa link, bebas sebebas-bebasnya. Mau berapa 100, 200 bebas, ya. Tapi yang tadi aturannya harus yang relevan, ya. Jadi kalau kita membahas apa di sini yang mau kita linkkan berarti eh, tujuan linknya harus yang membahas tentang itu juga. Nah, ini kayak gini masih ada di tepung ikan, tepung ikan. Nah, kita linkkan lagi, tapi internal ya. Eksternal udah 2, 3 aja cukup, maksimum 3. Nah, ini saya mau linkkan lagi. Kemana mau dilinkkan? Ke tepung ikan yang lainnya. Kan tadi ini udah, atau ini ya, tadi, atau yang mana lah. Saya mau linkkannya ke sini, atau ini. Beda lagi kan linknya. Saya mau linknya ke sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, oke. Berarti link eksternal 1, internalnya dulu oleh 1, eksternalnya mana tadi? Ini internal, terus ada lagi eksternal satu lagi tadi di bawah. Jadi udah 2. 2 internal, 2 eksternal. Mau bisa nggak lebih banyak? Bisa ya. Aturannya gitu. Yang penting eksternalnya maksimum 3, internalnya bebas. Itu yang penting. Oke, Assalamualaikum Pak Tony. Boleh nanya dulu nggak? Atau silakan Pak. nanti? Nanti aja Oh, Pak, nanti. Nanti oh masalahnya nanti kalau aja. Oke, nanyanya oke. panjang jadi ini di rekamannya nanti Pak jadi Oh nggak iya. pas ya. Oke, oke. 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 Nah, kemudian ada aturan lagi. Satu lagi, internal, eksternal sudah ada. Ada satu lagi, eh, ini sebenarnya salah satu aturan yang dibuat oleh si apa untuk SEO, yaitu salah satunya adalah membuat gambar seperti ini. Ini udah kita bahas ya, membuat gambar satu di dalam postingan. Ya, kita membuat satu gambar dalam postingan itu wajib. Oke. Nah, kemudian setelah itu ini ada kok jarak-jarak ya. Nah, kemudian external link, internal link, ada lagi namanya link anchor. Link anchor itu apa? Link anchor itu adalah kita membuat link ke dalam dirinya sendiri, ke dalam konten ini sendiri. Tadi kan link internal membuat link ke dalam website kita, produk yang lainnya ya, ke dalam produk yang lainnya di dalam website yang sama, itu internal. Tapi kalau link anchor, kita membuat link, contoh nih kita buat link dari sini nih. Hmm, dari dalam ini aja deh, kandungan protein atau apa ya, ikan. Ini ada kata ikan. Ini ada kata ikan. Nah, kita buat link dari sini. Nah, kalau nanti ini kita buat link, terus kalau ini diklik, kita maunya dia lompatnya kemana? Dia akan tiba-tiba lompat ke sini. Nah, di sini. Nanti munculnya apa? Dia lompat atau yang ditampilkan bagian nomor 3. Gitu. Nah, caranya gini. Eh, tentukan dulu link anchor-nya mau taruh di mana. Di sini. Ya, tanda klik dulu. Kemudian di sini ada tombol bendera. Ini tulisannya Anchor ya. Cuman bacanya Anchor. Nah, ini kita klik. Nah, kita isi nama anchor-nya apa. Buat aja di sini ikan satu. Ya, boleh ikan satu deh. Atau ikan satu gini. Ini hanya penamaan namanya aja ya, nama anchor-anchornya. Oke. Nah, ini biasanya mungkin Bapak Ibu pernah membaca e-book. Kalau kita pernah membaca e-book, electronic book, buku, itu kan ada daftar isinya. Nah, suka kita begitu kita buka daftar isi, dia ada link. Begitu kita klik bab 2, klik gitu.
otomatis layarnya akan berpindah langsung ke bab 2. Bab satunya dilewatin semua. Nah, itu sama dengan ini. Itu disebut dengan link anchor. Nah, ini udah jadi. Kita coba simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, mana tadi? Benar ini ya. Saya lupa nanti. Yang mana sih tadi? Lalu. Yang mana tadi? Saya nggak simpan lagi. Gambarnya karung tadi ya. Tapi ini kan random masalahnya. Jadi ini ya kan ya. Ini yang bukan. Saking banyaknya saya lupa. Di nomor 1 atau nomor 2 tadi ya? Saya lupa copy judulnya tadi. Harusnya ini judulnya kita kopikan dulu. Biar nggak lupa. Buat praktek. Sebenarnya ada tersimpan kok. Cuman saya lupa yang mana. Karena kan ini banyak banget isinya. Karena kemarin kan pakai maktul ini. Jadi banyak banget yang mana nih yang jadinya nih. Kebanyakan. Ada 380 halaman lagi. Nggak mungkin satu-satu saya baca. Oke. Nah, kita ambil satu aja deh. Saya ulang dan yang anchornya aja ya. Kalau yang internal eksternalnya sama aja. Ini saya kopikan dulu deh judulnya. Saya lupa tadi. Ini yang saya lupa. Saya kopikan dulu di notepad. Biar nggak hilang. Nah, nah anchor itu gini. Ya, kita tadi mau bahas ini kita buat link tentang ikan. Ya, kemudian kita buat link anchornya. Link ya. Link anchor nanti dari sini begitu orang klik ikan, dia otomatis harus berpindah ke tadi nomor 3 ya kita buat ke sini. Itu maksud tujuan kita itu. Jadi seperti daftar isi. Kalau diklik daftar isi nomor 2 atau bab 2, begitu diklik dia langsung masuk ke tulisan atau bab 2 yang kita tentukan pakai anchornya. Nah, anchornya kita tentuin dulu pakai gambar bendera ini. Nah, pakai ikan 2. Nah, ada bendera, ini udah benar bendera. Nah, tadi tujuan kita adalah pertama, kalau dia klik ikan di sini, ya, maka ini kita buat link. Link dulu. Nah, baru di sini URL-nya diganti jadi link to anchor. Nah, anchor yang mana? Namanya tadi udah kita buat ikan 2. Ya, ini juga kita pakai ikan 2. Baru, oke. Nah, ini kita buat link. Kita warnain boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini coba kita simpan. Anchor itu harus dibuktikan, nggak bisa diomongin. Itu persoalannya. Nah, tadi, mana tadi yang saya simpan? Nah, ini dia. Ini, di searching di sini aja. Nah, ini dia. Nah, ini kan muncul seperti ini. Ini ada ikan yang tadi kita buat. Jadi pada saat orang klik ikan ini, dia otomatis masuk ke nomor 3 tadi yang kita buat anchornya. Ya, dia langsung masuk ke nomor 3. Jadi bisa dia lompat, itu namanya link anchor. Oke. Itu link anchor bisa nggak lebih dari satu bisa. Jadi seperti daftar isi. Boleh banyak. Itu yang nomor 3 tadi, link internal eksternal sudah. Penambahan gambar 1 sudah. Ya. Kita buat tambah gambar 1 di dalamnya. Jadi hitam-hitamnya ngikut melulu. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi ini. Dan ini sudah satu lagi yang perlu kita tambahkan ini. Bagian di konten Google atau hidden content. Ini yang tidak pernah ada orang di website manapun tidak pernah ada ini. Ini memang sengaja kita buat. Konten Google atau hidden content.
Nah, konten Google atau hidden content ini adalah isinya adalah hasil pencarian terhadap judul kita. Ini judulnya dikopikan dulu, kita searching di Google. Mana Google? Nah, P, Ctrl P. Atau tepung ikan laut di Semarang. Langsung gini aja. Di Semarang. Jawa Tengah boleh nggak usah. Oke, bentar. Nah, ini kan muncul semua kan ini. Nah, muncul ini semua. Nah, ini yang kita ambil. Ini kita ambil semua dari sini ya, dari sini. Copy, sorry, jangan yang dari sini kita kopikan. Ini apa sih mouse-nya? Ya, ini kita kopikan sampai nggak mau. Ya udah nanti aja kita ambil, kita lepas ya. Ini kopikan sampai sebenarnya kalau tidak ada ini sampai habis ya. Ini kopikan semua, masukkan ke dalam sini. Konten Google. Pseudonymnya biarin aja di atas, taruh di bawahnya. Ini pas hasil pencarian tadi paste di sini. Nah, cuma nanti aturannya gini. Kalau ada link kompetitor, linknya kita hapus. Ini kan jualo.com, kayaknya ini kompetitor, ya. Tepung ikan asli. Nah, ini dihapus saja, dihilangkan linknya sama gambarnya. Biar beritanya aja yang ada. Oke. Terus kita lihat ini. Oh, ini tiga-tiga bisa. Ini kita punya nih. Ya. Ini kita punya. Kita udah jadi. Berarti kita udah benar dong ya. Tepung ikan laut di Semarang. Udah nomor 2. Oke, lanjut. Eh, ini ketemu dengan marketplace. Marketplace tidak usah diganggu, biarin aja. Marketplace, sosial media, biarin aja. Nggak usah dihapus ya. Nggak usah dihapus. Cuman kalau Bapak Ibu ketemu dengan nomor-nomor seperti nomor WA seperti ini, ganti dengan nomor WA kita sendiri ya. Ganti dengan nomor WA kita sendiri. Ini kebetulan nomor WA saya, jadi nggak mungkin saya ganti. Karena kan ini tiga-tiga, tiga-tiga bisa ini. Tokopedia, biarin aja, karena marketplace, tidak perlu diganggu. Oke, ini masih sedikit, kita minta tambah lagi. Ini, karena tadi kepotong ini ya. Nah, ini tinggal kita ambil di bawahnya. Nah, ini lagi. Oh, ada tiga-tiga lagi nih. Kopikan lagi, terus ke bawah, sampai sini. Kopikan lagi, masukkan di sini. Nah, kita cari. Tadi sampai tiga-tiga Tokopedia. Tiga-tiga Tokopedia. Monggo MBM lokasi Semarang. Ini apa ya? Oh, ini Facebook. Nggak apa-apa. Facebook ini kan sosial media. Biarin. Nggak usah dihapus. Ini Agromaret. Nah, ini kayaknya kompetitor. Kalau kompetitor buang ya. Kompetitor gambar dan linknya kita buang. Delete aja. Delete. Nah, ini jual tepung ikan laut murni dan walaupun di Facebook. Tapi ini buang aja deh yang di atas. Ini nggak apa-apa. Nah, ini kayak gini kan ada nomor WA nih. Ya. Ini nomor WA-nya kita ganti aja. Punya kita. 0812 1323 3139 itu nomor saya. Kita ganti. Itu nomor WA saya, Pak. Atau Hah? itu nomor Gimana? WA saya. Kan di 33 punya saya dong. Nah, Heru mulai bersaing nih sama saya nih. Lanjut deh, Pak. Lanjut. Nah, ini ada Shopee. Shopee biarin aja ya. Shopee biarin. Nah, kemudian, tapi udah bagus lah. Udah pada ngikut nih teman-teman nih. Pak Ridwan ada nggak? Udah pada naik nih Pak Ridwan. Tunggu lead aja nih. Baru ini apa nih? Kayaknya ini kompetitor ya. Ini kayaknya kalau ragu kompetitor mendingan hapus aja ya. Daripada dia ikut naik gara-gara kita mendingan hapus. Nah, terus saja boleh. Seandainya Bapak mau ambil lagi di halaman 2 boleh silakan ya. Tapi yang diambil bagian ini ya. Ini yang gambar-gambar nggak usah. Bagian ini aja nih. Yang ada judul-judulnya.
Nah, bisa diambil, boleh nggak lebih dari 2 atau 3 halaman? Boleh. Tapi saya cukupnya satu aja, satu halaman. Oke. Ini yang paling ekstrim. Karena apa? Ini kan tidak tidak bakal pernah diajarin di mana-mana dan tidak pernah ada di mana-mana. Masa sih website orang atau website ya kompetitor lah sebenarnya termasuk kalau yang di marketplace kan, marketplace ataupun di sosial media. Tapi kan bagi kita nggak apa-apa. Karena apa? Itu marketplace dan sosial Facebook itu atau sosial media itu kan kuat banget ya. Biar dia ikut mendukung kita juga. Nah, pertanyaannya, ini semua itu munculnya di mana? Yang udah kita buat ini munculnya di mana? Sebenarnya waktu kita buka. Ini simpan dulu biar kita lihat. Nah, ini benar kan ini tadi? Atau takut takut salah lagi. Ini saya copy. Jadi saya sengaja buka ini terus karena saya harus cari judulnya di sini. Nah, ini. Nah, konten Google itu ya, yang bagian ini munculnya di mana? Sebenarnya tidak muncul. Namanya juga hidden content, konten yang disembunyikan. Sebenarnya tidak muncul, tapi ada posisinya di mana. Itu kan mungkin penasaran ya, di mana sih? Itu adanya di sini sebenarnya, di posisi sini. Coba kalau seandainya ini nge-lag, nah itu kelihatan kok. Kalau dia lagi nge-lag, nah di sini nih, di bawah produk lainnya. Nah ini kan muncul sebentar langsung hilang. Muncul sebentar langsung hilang. Karena memang itu konten yang disembunyikan. Nah, itu sangat mendukung postingan kita dalam bentuk SEO-nya. Ya, itu yang harus kita tambahkan. Oke? Jadi nggak banyak-banyak. Cuman nanti yang dikerjakannya banyak pasti. Karena apa? Ini kan baru satu konten. Baru satu judul. Nah, Bapak Ibu coba untuk 10 judul. 10 judul, kalau bisa memang saling link. Di antara 10 ini, atau coba 5 dulu deh. Ya, 5 dulu dibuat seperti tadi. Cuma nanti link internalnya dari katakanlah yang nomor 1. Link internalnya ke nomor 2, link internalnya dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Nanti di postingan kedua, kita buat link internalnya dari 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Ya, link internalnya berarti link internalnya ada 4. Nah, itu kita buat terus sebanyak 5, itu jadi seperti link jaring laba-laba. Itu sangat bagus. Nah, kenapa harus 5? Kenapa harus 5? Boleh nggak semua? Ya boleh, cuma kan nggak mungkin juga. Kenapa sih nggak mungkin? Ini postingannya 1000-an. Nggak mungkin kita lakukan itu. Kan postingannya ribuan ya, hasil maktul yang kemarin. 388 halaman. Jadi tidak perlu semua. Jadi analoginya seperti ini. Dalam salah satu keluarga, ya keluarga yang tidak cukup lah, artinya yang sederhana, punya anak 6. Bagaimana supaya keluarga itu bisa maju? Kira-kira apa yang dilakukan? Yang dilakukan cari di antara 6 ini yang paling pintar, sekolahkan tinggi-tinggi, supaya nanti ya begitu dia berhasil, adik-adiknya akan ditarik. Itu juga berlaku di sini. Jadi ya kita ambil 5, kita buat dia SEO-nya benar, bagus, supaya nanti yang lainnya juga ikut naik. Gitu. Jadi ya, seperti apa eh, prinsip prinsip orang Jepang kan gitu. Waktu bom Nagasaki Hiroshima, dia menyekolahkan 10 orang orang terpintar di Jepang ke Eropa untuk membangun kembali Jepang. Kayaknya semua naik kan gitu. Nah, ini juga gitu. Ambil aja 5 dulu deh, atau kalau bisa sempat 10. Tapi saran saya 5 dulu supaya terlaksana dulu gitu. 5 dulu dibuat seperti itu. Tapi link internalnya saling dikaitkan ya. Contoh postingan pertama, eh,
dikaitkan dari satu ke dua, dari satu ke tiga, satu ke empat, satu ke lima, nanti dari dua, dua ke satu, dua ke tiga, dua ke empat, dua ke lima, terus tiga juga sama, tiga satu, tiga ke dua, tiga ke empat, tiga ke lima, dibuat seperti itu cepat naik. Oke, mungkin untuk ekstrimnya, SEO ekstrimnya itu aja dulu, karena kemungkinan besar kan SEO ekstrimnya ada 2 kali ya, mungkin besok juga ada. Maksud saya supaya Bapak Ibu kerjakan dulu yang ini. Kerjakan dulu yang ini supaya ada hasilnya. Karena kalau saya tambahkan lagi, SEO ekstrim selanjutnya, takutnya kebanyakan nggak dikerjain, satu pun nggak dikerjain. Itu yang pertama. Yang kedua, besok saya nggak punya bahan. Kan gitu. Jadi kita potong aja bahannya, karena SEO ekstrimnya ada 2 kali. Oke ya, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Saya sarankan supaya itu dilaksanakan. Nah, untuk itu kita lanjut untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand dulu. Pak Tony, Monggo. izin bertanya. Ya, silakan. Eh, Pak Tony, yang pertama kalau kita sudah menerapkan yang tadi Pak Tony jelaskan, Hmm, postingannya kan udah diinspeksi tuh, apakah diinspeksi ulang atau gimana? oke. Terus yang kedua, yang di Yang di mana Pak? link Google Hidden. Ya. Google Hidden itu kan tadi ada ini ya, website Hmm, betul. bisa nggak kalau dia nggak dihilangin tapi linknya kita ganti dengan link produk kita gitu. Enggak, jangan. Karena gini, yang kita hapus tadi kan, Ya betul. maksud Bapak jangan dihapus, ganti aja link kita gitu kan. Benar. Jangan, karena kita nggak tahu linknya ini apa emang. Kita nggak tahu kan linknya ini. Bapak mau ganti di sini. Ya nggak juga. Hapus saja, Pak. Oh Karena iya, kita iya. juga nggak tahu di belakang ini ada apa. Di belakang sini juga ada apa, kita nggak tahu. Ini pasti ada sambungannya, makanya mendingan hapus. Karena kita nggak tahu sambungan dia. Jadi gini, kalau kita sambungan ini pasti ada lagi link-link di belakangnya dia. Apalagi model-model Shopee gini ya. Makanya Shopee kita biar aja. Ini banyak linknya nih ke dalam. Nggak harus ini, Pak. Biarin aja, hapus aja. Kalau kurang bahan, cari lagi ke halaman 2. Kurang bahan, ambil lagi ke halaman 3 gitu. Oh iya, iya. Siap, Ya, siap, betul. oke. Lanjut, ada lagi, Pak. Yang inspeksi itu gimana, Pak? Nah, inspeksi gini, kalau yang kita rubah itu hanya sedikit, arti sedikit itu gini. Mana sih? Nah, ini contoh, kita hanya membuat link seperti ini tadi satu gitu ya. Eh, Sebenarnya sih perlu diinspeksi karena dia ada hubungan dengan link yang lain. Tapi kalau kita cuma mengganti nomor WA-nya ganti, itu nggak perlu. Tapi kalau statusnya seperti tadi yang kita lakukan, banyak yang kita lakukan, ada link internal, eksternal, link anchor, kemudian ada Google Hidden, itu wajib diinspeksi ulang. Yang 5 tadi ya, kan tadi kita coba kan mau 5 dulu. Jadi setelah ini selesai disimpan, ya, setelah ini selesai disimpan ya kita inspeksi lagi. Tadi mana dia? Nah ini wajib kita inspeksi lagi. Ya, siap, siap. Oke. Karena sudah banyak yang berubah di situ. Jadi inspeksi itu kan salah satunya kita malah minta indeks ke Google. Aduh ini kan tadi ini apa ya? Kuota penuh. Bisa nggak? Masih bisa nggak? Tadi kuotanya penuh. Saya pagi-pagi tadi udah inspeksi aja kerjaan. Udah habis kuotanya. Beli di counter nggak ada. Sebentar ya, ini nunggu. Oke, silakan Pak Arif, monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Pak. Ya, Silakan. malam. Enggak bertanya itu. Saya waktu itu ingat Pak Tony bilang kan biarkan robot Google betah di website kita kan gitu. Betul. Nah, tapi tadi Pak Tony bilang eksternal linknya ditaruh di paling atas. Nanti begitu dia masuk langsung loncat ke Wikipedia gitu. Nggak apa-apa. Oh, berarti nanti dia nggak nggak stay di website kita lagi. Masuk kan masih ada link lainnya. Kan dia baca dulu semuanya Pak. Oh gitu. Kan dia baca dulu semua, nanti ada link, dia ibaratnya ada link nih 4.
Dia Hmm. kunjungi yang pertama, baru dia kunjungin yang kedua. Nanti jatuhnya gini, yang membuat web apa prinsip yang tadi, biarkan website itu, robot Google itu betah di kita itu kalau dia ketemu link internal. Makanya tadi saya minta waktu di postingan pertama kita buat link internalnya. Nah, kita buat link dari postingan pertama ke postingan kedua. Postingan kedua ke tiga, dari satu ke dua, satu ke tiga, satu ke empat, satu ke lima. Kan dia keliling nih, ya. Iya. Nah, kemudian waktu kita di nomor dua, kita juga buat link lagi ke satu. Buat link ketiga, buat link keempat, link kelima. Nah, waktu dia masuk ke sini, dia lihat ada link, dia kunjungi lagi. Itu bisa jadi dia muter aja di situ, karena kan nggak keluar-keluar kan, karena saling link di dalamnya. Dalam satu postingan itu ada 4 link yang harus dikunjungi. Begitu dia kunjungi link yang ini, ternyata ada 4 lagi di situ. Dia kunjungin lagi, ketemu link ketiga. Dia lihat ada 4 lagi di situ, dia kunjungin lagi, kan betah banget itu di situ. Itu yang buat saya bilang tadi itu, kenapa itu jadi bagus. Oh, tapi eksternal linknya kan ada di baris pertama tuh, di Nggak apa-apa, kan paragraf pertama. tidak tidak begitu ibaratnya tidak seperti masuk ke rumah. Oh, Masuk iya. rumah ada pintu, dia masukin pintu itu, dia eh, eh, bablas ke sana nggak balik lagi, bukan gitu. Tapi dia baca semua, dia cari ada berapa link, baru satu satu dikunjungi sama dia. Oh, iya. Jadi nggak serta-merta langsung loncat ke luar, Ya, nggak kan ya? Oh. ya, tidak seperti kita masuk ke ruangan, tiba-tiba ada pintu, masuk aja ke situ, nggak balik lagi kan? Mm-mm. Nah, nggak, bukan seperti itu. Tapi dia tahu di situ ada link, ada 4. Oke, dia kunjungi satu-satu. Oh, iya. Terus sedikit lagi itu lebih baik ditaruh di deskripsi atau kita buat artikel untuk pasang eksternal dan internal linknya ditaruh di Nah, deskripsi. di deskripsi kan, kita Oh, membahas di produknya, bukan di boleh nggak dibuat di artikel ya bisa, nggak masalah. Dari sini pun kita linkkan aja ke artikel bisa. Kalau kita punya artikel tapi tentang membahas apa yang kita linkkan ya. Contoh, iya. di sini kita linkkan perikanan, berarti kita buat artikel tentang membahas tentang perikanan. Yang Bisa relevan bukan? gitu ya. Ya, harus yang relevan, jangan ada pembahasannya, jangan yang berbeda. Ya. Harus sama persis, bukan persis ya, tapi pembahasannya tentang itu gitulah. Kan sama dengan gini, artinya gini, Pak. Eh, tepung ikan ini adalah bla 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 bla, terutama untuk unggas dan perikanan. Orang pengen tahu, ya, perikanan itu apa sih? Arti perikanan? Hanya kita buat link. Begitu kita link, dibuka di sana dibahas. Perikanan adalah bla 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 bla, semua membahas tentang perikanan. Kebayang nggak, Pak? Seperti itu. Kebayang, Pak? Ya. Jadi Oke. biasanya kalau kita mungkin Bapak pernah buka satu website, ada istilah di situ yang kita mungkin awam, tidak tidak tahu, orang lain juga baru kenal gitu ya. Nah, itu biasanya dibuat link supaya apa? Untuk menjelaskan istilah itu, dibuat satu halaman untuk menjelaskan istilah itu. Itu sebenarnya gunanya. Jadi orang akan lebih lama di linknya itu. Contoh kita buat artikel membahas tentang perikanan. Orang lebih cenderung keinginan tahunya tentang perikanan, apa semuanya, urusan perikanan dia baca. Itu yang membuat disebut dengan lama di dalam website. Gitu, Pak. Ya. Oke, cukup Pak Tony. Terima kasih. Oke, sama Pak Arif. Oke, yang lain masih ada? Jadi saya tadi agak ngap. Tadi saya ngomongnya agak potong-potong. Tadi lagi bukber di kantor. Pakai nasi kebuli yang satu nampan 5 orang. Nggak tahu saya kapan berhentinya. Nasinya banyak banget. Hanya saya setelah ngap baru, aduh, udah kenyang banget. Jadi, jadi saya tadi agak ngap-ngap tadi. Oke, gitu ya. Gimana, Pak Arif? Oke, oke, makasih Pak. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Mungkin besok ada sama ya. Judulnya sama. Save Extreme hari kedua. Pembahasannya beda. Ya, ada yang lebih ada agak ekstrim-ekstrim lagi. Kalau tadi itu ekstrim di bagian postingan kita. Nanti ada lagi ekstrim di luar atau mungkin di tambahan dari produk kita. Baik, itu ya Bapak Ibu. Dari saya baca link, ada link apa? Chat.
Pak, hasil maktul saya kok hurufnya nggak beraturan padahal sudah ada H234 sekian. Di gini, boleh juga dari hasil ChatGPT parkir dulu ke Notepad ya. Jadi waktu kita minta ChatGPT buatkan saya tentang ini gitu ya. Nah, ini kita kopikan ya. Ini dikopikan, kopikan ke Notepad dulu parkir supaya hurufnya sama. Nih, kita taruh di sini, baru nanti dari sini kita kopikan balik lagi ke ke apa? Deskripsinya WebSP kita. Itu biasanya ada eh, size-nya yang berbeda. Mungkin ini size-nya 8 atau size-nya ini 7 atau 10 gitu ya. Nah, kita masukkan ke Notepad itu otomatis size-nya kan sama semua. Baru setelah dari Notepad ini kita kopikan ya, kita parkir doang di situ, baru kita kopikan masukkan ke bagian deskripsi di sini. Nah, kita kopas di sini aja. Nah, ini kadang-kadang kita nggak tahu ukurannya beda-beda karena kan size-nya nggak muncul kan. Ini kita nggak tahu size-nya berapa. Kecuali kalau kita yang ngatur sendiri, ya. Baru nanti diatur lagi H1, H2, H3-nya diatur ulang. Dari Notepad itu dikopikan sini, baru H2, H3, H4-nya diatur ulang. Gitu ya. Oke. Baik. Oh, ini ada lagi. Sus Rossi Martini. Itu tadi link eksternal yang pertama sudah buat di Wikipedia. Boleh nggak dipakai lagi di website lain? Boleh. Jangankan website lain, di postingan lain pun boleh. Di posting, artinya masih di website yang sama. Kan tadi seperti tadi kan kita punya masalah tulang lagi. Tepung ikan kan banyak tuh kita punya produk. Ya boleh aja. Jadi yang dari mana? Mana sih tepung? Ini. Tepung ikan ini kita linkkan ke Wikipedia. Tepung ikan ini linkkan Wikipedia. Ini linkkan Wikipedia. Boleh aja. Nggak masalah. Oh, ini ada Rinrin. Ini Rinrin TTK bukan? Rinrin Sukabumi. Punten. Lupa saya. Ya benar ya, Rinrin Sukabumi ya. Pak, Ya, Pak. ah, target kita sampai hari ini harus berapa postingan, Pak? Oh ya, 5 dulu deh, Teh. Ya, 5 dulu. Kalau ada sempat waktunya buat 5 lagi. Karena buat link yang link jaring laba-laba itu memang agak-agak lama nanti. Jadi kita buat 5 dulu. Takutnya kalau saya minta tolong 10, malah nggak jadi gitu. Malah Dari nggak, awal, dari awal ke LD, Pak. ya, Dari awal ke LD maksudnya, Pak. dari Dari awal. awal ke LD itu kita harus udah berapa postingan sampai hari ini gitu, Pak. Oh, Dari awal kita. kalau postingan kan dengan maktul aja udah jadi kan? Oh, gitu. Kalau Maktul satu saya, produk lebih. nggak, yang penting Kalau gini. Yang penting kita buat dulu satu produk percontohan. Ada yang diposting manual, ada yang diposting dengan maktul. Ya, posting manual ya kalau bisa tadi saya sebut ada 5 yang manual. Yang maktul tergantung kita. Ya, tergantung kita menyusun keywordnya seperti apa. Kalau kemarin kan kalau nggak salah itu saya postingnya kan 1728 ya. Itu punya saya. Kalau Bapak Ibu silakan aja. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak dulu deh. Takutnya over kuota. WSP itu kan kuotanya 2000. Nanti penuh. Ya. Kalau saya kan no limit. Tiga-tiga ini kalau, no limit gitu. Kalau kalau punya saya. produknya satu bagaimana? Gimana? Kalau produk kalau Putus produk putus. cuma satu. Nah, Nggak kalau apa-apa. produknya itu Produknya aja. satu. Nggak apa-apa. Tapi eh, bahasa saya gini, diirit-irit aja. Takutnya nanti kan tiba-tiba ada produk baru. Oh, Ya. iya. Nanti tiba-tiba ada produk baru atau ada teman kita nih, ya bantu dong, saya jualin online. Saya selama ini kan jualnya offline. Nah, kita begitu kita mau bantu 300 postingan, kurang. Ya nggak jadi deh kan gitu. Jadi di mas saya diirit takutnya kan
Kan ini masih panjang nih waktunya. Produk-produk lainnya kan perlu perlu juga kita posting, ya, Teh ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Oke. Pak. Mangga, mangga. Abisaka, Pak, kalau link eksternalnya ke jurnal atau marketplace Shopee, Tokopedia, bisa nggak Pak? Untuk marketplace jangan. Kenapa tidak bisa? Karena marketplace itu dia sifatnya no follow. No follow itu tidak menerima pengikut. Tapi kalau yang model-model tadi Bapak bilang jurnal, itu bagus. Biasanya itu do follow, butuh pengikut. Jadi kita diperbolehkan nempel di sana, diperbolehkan bahasa sehari-harinya ya. Kalau marketplace itu kita tidak diperbolehkan nempel di situ. Tapi kalau jurnal boleh, biasanya kita diperbolehkan nempel di sana. Gitu Pak, Pak Abisaka. Oke, oke gitu ya. Terima kasih semuanya. Kami dari tim teknis Titik Terang Kreatif mengucapkan selamat mengerjakan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin lab. Sampai ketemu kembali. Kita lihat di grup aja ya. Kapan kita mulai lagi. Mudah-mudahan besok. Oke? Terima kasih. Saya izin Masih, lab ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih masih Pak Pak Doni. Doni. Oke, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih Pak. Bangga Pak Dedi, Pak Doni ya. Yuk. Betul Pak, makasih. Nah, bangga, bangga.